Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Anissa. Kenapa Anissa? Oke, ada lagi? Tidak. Oke, hanya Anissa aja ya. Izin. Oke, hari ini masih semangat? Hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Minggu sebelumnya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Software. Oke, software. Apa itu software? Oke, Dila. Perangkat lunak yang tidak bisa dipegang, hanya bisa digunakan. Contohnya aplikasi. Oke, perangkat lunak yang tidak bisa dipegang atau digenggam, tapi hanya bisa digunakan. Contohnya tadi apa? Aplikasi. Contoh aplikasi apa aja? Google. YouTube, email, apa lagi? TikTok itu sosial media, tapi betul aplikasi, betul. Yang ada aplikasi ya, game, betul, aplikasi. Ada lagi? WhatsApp, sosial media ya. Kalian cuma pakai sosial media. Kalau Google itu buat apa? Mencari informasi, betul. Kalau WhatsApp buat apa? Buat komunikasi ya, betul. Itu kan perangkat lunak ya. Bisa kalian gunakan, tapi tidak bisa kalian genggam. Beda dengan perangkat keras. Oke, hari ini kita akan mempelajari analisis data. Ya, itu termasuk di perangkat lunak. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu nih, screening dulu. Siap? Siap. Oke, siap ya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian. Masih konsentrasi berarti ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Siap? Oke, materi hari ini yaitu analisis data. Nah, tujuannya kenapa sih kita harus mempelajari ini? Nanti apa yang akan kalian dapatkan? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian akan memahami data dan bagaimana apa itu data, menganalisis data, bagaimana caranya untuk menganalisis data. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran ini yaitu kalian akan mampu menggunakan aplikasi pengolah data berupa angka. Nama aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Nah, kemudian yang ketiga, kalian menganalisis dan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel pada Microsoft Excel. Ya, jadi nanti kalian endingnya itu harus bisa membuat tabel data sederhana
di dalam Microsoft Excel. Nah, sebelum itu kalian kan harus punya data dulu ya. Nah, kalian kalau misalkan mau membuat tabel, itu berarti kan kalian harus ada datanya dulu. Apa itu data? Kita aja sini. Apa itu data? Data yaitu sama dengan datum atau fakta, di mana keterangan yang benar dan nyata dapat dikumpulkan. Jadi data itu nyata, real, ya, dapat dikumpulkan dan dijadikan dasar kajian atau analisis kesimpulan. Kalau sudah ada datanya nih, kita bisa buat kesimpulannya kan? Berarti oh datanya sudah ada nih, berarti kita bisa buat kesimpulan. Kalau belum ada data, apa yang akan kalian buat? Apa yang akan kalian analisis? Ya. Nah, data itu ada kualitatif, ada kuantitatif, ya. Nanti kita bahas. Nah, di dalam data itu ada satuan ukuran data. Nah, contohnya nih, Ibu yakin kalian sudah familiar dengan ukuran data yang seperti ini. Satuan ukuran data itu terdiri dari byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Sering dengar? Sering. Data yang mana yang belum pernah kalian dengar? Petabyte. Petabyte itu lebih besar daripada terabyte. Ya, terabyte itu berarti 1000 gigabyte. Ya, potongannya gitu 1000 byte berarti 1 kilobyte itu berarti 1000 byte. Ya, kemudian sedang seterusnya. Nah, ini adalah byte, kilobyte, megabyte itu disebutnya sebagai satuan ukuran data. Ya. Nah, kemudian apa itu analisis data? Tadi kan kita yang pertama dibahas ya. Kenapa kita harus menganalisis data? Apa itu analisis data? Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data. Jadi, sebelum kita menganalisis itu ada prosesnya, yaitu mengumpulkan datanya. Ya, kemudian setelah dikumpulkan diorganisir. Kalian yang pernah belajar file dan folder ya? Nah, diorganisir tuh si datanya, dirapihkan. Misalkan nih, contoh kalau mau organisir itu, kalau kalian di rumah nih, kalau misalkan tempat buku disebutnya di rak buku. Kalau misalkan tempat pensil berarti di tempat pensilnya ya, diorganisir, ditata. Oke? Nah, itu. Jadi analisis data itu proses pengumpulan dan pengorganisiran data untuk menarik kesimpulan. Contoh, misalkan kalian mengumpulkan data sampah. Data sampah organik, anorganik. Kalau sudah terkumpul datanya, berarti dibuat kesimpulan banyakkan mana, banyakan organik atau anorganik. Seperti itu. Nah, itulah analisis. Jadi dikumpulkan, diorganisir, dipisahkan, dari kesimpulannya. Itu analisis data. Nah, apa sih manfaat dan fungsi data? Yang pertama yaitu untuk acuan kegiatan. Contoh, kalau kalian mau buat kegiatan class meeting, tadi ya yang diceritain kalau misalnya kalian buat class meeting, berarti kalian harus punya data dulu nih, mau bikin lomba apa, gitu kan ya? Itu kan data. Pesertanya mau berapa, gitu. Kemudian dasar perencanaan. Kalau sudah kita udah merencanakan nih, mau bikin lomba ini pesertanya berapa, per kelas mau berapa, itu kan sudah direncanakan tuh. Bisa jadi dasar kalau udah datanya, kita bisa buat dasar perencanaannya. Kemudian bahan evaluasi. Contoh nih, kalau bahan evaluasi itu, misalkan kalian sudah dapat data nih, oh ternyata lomba ini tuh pesertanya kurang nih. Nanti mah kalau mau bikin lomba tuh pesertanya harus lebih banyak lagi biar lebih seru. Itu evaluasi. Ya, belajar dari sebelumnya, kegiatan sebelumnya. Nah, yang terakhir dasar pengambilan keputusan. Sudah perlombaan nih, datanya sudah ada, sudah dilombakan. Kan ada penentuan menang dan kalah. Itulah keputusan. Sudah ada datanya nih, si A menang, nilainya lebih tinggi ketika perlombaan daripada si B. Berarti itu kan datanya. Keputusannya bahwa si A itu berarti menang. Itu adalah pengambilan keputusan. Nah, mengapa kita memerlukan analisis data? Contoh, kalian di rumah ada yang punya flash disk? Oke, ada. Flash disk digunakan untuk apa nih? Nyimpan film. Ada lagi yang lain? Nyimpan data sekolah ya? Iya. Oke, ketika kamu beli
Askia deh. Askia punya flash disk berapa giga? 16 giga. Misalkan nih 16 giga. Askia masukin filmnya, masukin di flash disknya data apa? Film. Filmnya berapa giga? Satu film. Bisa nyampe 3 4 giga. Berarti satu flash disk itu kalau dihitung bisa jadi 4 atau 5 film berarti ya. Nah, itu sudah diperhitungkan. Kita sudah menganalisis tanpa kalian sadari. Itu kalian sudah menganalisis datanya. Oh, kalau misalkan flash disk 16 giga, nanti bisa masuk satu film yang 4 giga, bisa masuk 4 film. Ya. Berarti itu sudah dianalisis datanya. Itulah contoh kenapa kita butuh analisis data. Jadi kalau misalkan kita mau punya penyimpanan, kita sudah tahu dulu apa yang bakal disimpan di situ. Contoh kita punya flash disk, apa yang bakal disimpan di flash disk tersebut? Ukuran flash disknya berapa? Gitu kan ya? Kenapa kita butuh flash disk tersebut? Itu kalian menganalisis tanpa kalian sadari. Karena kalian mencari data. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Excel, Ibu mau ngasih permainan. Handphonenya di bawah. Oke, sekarang silahkan dibuka handphonenya. Ibu sudah mengirimkan linknya tadi ya? Dibuka linknya, kita masuk ke permainannya. Nah, permainannya itu kalian drag jawabannya ke dalam di sini pengertiannya, di sini jawabannya. Kalian tinggal drag saja. Kalau yang sudah berhasil, silahkan di screenshot, ditulis namanya di situ, sama siapa, ya. Oke, ada sudah masuk? Iya, so yang link tadi. Menjelaskan tadi yang kali kamu jawab. Tidak disebut. Kemudian silakan ke depan menjelaskan tadi yang kamu jawab. Satuan ukuran data itu apa? Kamu drag satuan ukuran data itu mana yang termasuk satuan ukuran data? Di drag aja, nyampe nggak? Satuan ukuran data itu 3 MB, betul? Oke, kemudian tab untuk mengubah tampilan dokumen. Oke, kemudian tabel. Ya. Menurut kalian sudah betul? Betul. Yakin? Yakin? Oke, coba disubmit. Semua. Oke, betul. Makanya tadi betul ya jawabannya ya. Berarti nanti Ibu tampil ini jawabannya. Yang modela itu jadi lembar kerja Microsoft Excel itu disebut worksheet. Ya. Ingat, terus diingat, tolong perhatikan. Kak, lagi simpan dulu handphone yang sudah selesai. Dadi. Oke. Tadi teman kamu Mudila sudah menjawab pertanyaan kuis sederhana. Yaitu tadi lembar kerja Microsoft Excel yaitu worksheet. Tabel pada Microsoft Excel, betul nggak bentuk tabel seperti itu? Karena ada kolom dan baris. Satuan ukuran data tadi apa? Gigabyte. Tab untuk mengubah tampilan dokumen yaitu page, ya, page layout. Oke, kemudian menu yang digunakan untuk membuat garis. Garis itu border ya, dalam bahasa Inggris itu border itu garis, oke? Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kita akan membagi kelompok, ya.
PPT-nya Ibu kasih ke kalian. Silakan kalian duduk berkelompok. Oke, kalian sudah bagi kelompok kan ya? Oke, Ibu di sini akan memberikan satu LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, kalau perhatikan, ya. Nanti di sini kalian tinggal menuliskan nama kalian, anggota kelompok kalian, kemudian kelas. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara kerjanya. Oke, tolong perhatikan. Cara kerjanya di sini yang pertama, ya, yang pertama itu kalian memasukkan data. Di sini ada pengertiannya, ya. Di bawah ada jawabannya yang warna kuning. Nah, ini pengertian dari mana? Ya, ini jawabannya. Di sini pengertiannya, di sini jawabannya. Nanti Bu mencari informasinya dari mana? Di sini kalian tinggal scan barcode-nya. Oke? Ini yang pertama. Perintah yang kedua. Di sini ada cermati data berikut ini. Nah, setelah itu kalian kan di sini ada topik diskusinya. Suatu hari dibaca, ya. Bagaimana cara kerjanya? Kalian buat di Microsoft Excel dengan perintah. Di sini petunjuknya, buatlah tabel data yang tersedia di atas. Berarti kalian membuat tabel yang ini. Dibuat secara tabel. Bagaimana cara buatnya? Di sini ada petunjuknya. Kalian tinggal scan saja. Silahkan diskusikan. Oke, paham? Ya, silahkan didiskusikan. Di sini materinya, tolong perhatikan, Fadil, Eka. Di sini materinya, ya. Di sini, nah di sini tugasnya. Jadi nanti kalau kalian mencari jawabannya itu berarti pasti ada di materi ini. Tinggal di scan saja menggunakan handphone kalian. Paham? Silahkan dikerjakan. Silakan kelompok Asia boleh mengucapkan apa? Presentasikan. Bawa LKPD-nya. Tulisannya apa? Buatlah tabel dari data yang tersedia di atas menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke. Di situ sudah buat tabel. Terus perintahnya ada judul ya? Ya. Ya, judulnya. Berarti apa itu judulnya? Data jam lembur dan jam kerja karyawan PT Makmur tahun 2024. Nah, sudah sesuai judulnya? Kamu judulnya udah disimpan di atas ya. Kemudian di situ disuruh membuat data apa saja? Data pekerja 1 Ya. sampai data pekerja 10. Betul, data pekerja 1 sampai data pekerja 10. Sesuai kan sama teman-temannya? Oke, data pekerja 1 dan data pekerja 10 ini dibuat di aplikasi apa? Microsoft Excel. Kemudian di situ ada data pekerja 1 ya. Atas nama Muhammad Ali. Muhammad Ali. Jam kerjanya 45, jam lemburnya 15. Di situ kan ada 10 pekerja ya, dengan berisikan nama, jam kerja dan jam lembur. Jadi dibuat tabelnya seperti ini. Ada yang berbeda? Sama semuanya? Oke, kalau sama berarti nanti hasil kerjanya ini kan punya temannya sudah di-upload di Google Drive, sudah dikirimkan ke ibu punya kalian, disimpan hasil kerjanya, kemudian nanti di-upload di Google Drive, ya. Nanti kirimkan disematkan ke ibu. Link Google Drive-nya kirimkan di WA ya, paham?
membuat tabel di aplikasi Microsoft Excel. Sudah bisa buat tabel semuanya? Sudah bisa? Nah, tadi sudah bisa, jadi kalian menganalisis data dulu, kemudian dijadikan tabel. Oke? Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Oke? Nah, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih pembelajarannya, semoga bermanfaat.